Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai video kali ini, mari kita ikuti intro dulu. Let's go. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang prosedur pengoperasian dan teknik pengambilan gambar video sesuai dengan materi kemarin tentang pembuatan alur video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kamera, karakteristik kamera video, bagian utama kamera video, dan teknik pengambilan gambar video. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung menuju materi pertama kita. Let's go. Materi pertama kita yaitu jenis-jenis kamera. Jenis-jenis kamera, sebelum mengetahui dan mendalami tentang karakteristik kamera, hal yang harus diketahui terlebih dahulu adalah mengenai jenis-jenis kamera yang digunakan dalam produksi audio visual. Kamera yang digunakan dalam membuat hasil produksi audio video bermacam-macam, namun secara keseluruhan terbagi dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Kamera fotografi. 2. Kamera film. 3. Kamera video. Kamera fotografi. Kamera fotografi atau yang disebut dengan still fotografi hanya akan menghasilkan gambar-gambar yang tidak bergerak atau yang disebut dengan still image. Pada kamera fotografi, media penyimpanan hasil fotonya bisa berupa pita silulit untuk kamera analog. Namun, untuk kamera digital, hasil fotonya akan berupa data sehingga media penyimpanannya dapat berupa kartu memori atau yang disebut dengan memory card. Yang kedua, kamera film atau yang disebut dengan cinema fotografi akan menghasilkan gambar-gambar yang bergerak atau yang disebut dengan still motion. Pada kamera film ini, media penyimpanan hasil rekamannya berupa pita siluloid dengan berbagai ukuran seperti 8 mm, 16 mm, ataupun 35 mm. Seiring dengan perkembangan teknologi, kamera film saat ini menggunakan media penyimpanan digital berupa hard disk yang telah ditanam secara internal. Yang ketiga, kamera video. Kamera video atau yang disebut dengan video fotografi pada prinsipnya sama dengan kamera film, yaitu menghasilkan gambar-gambar yang bergerak atau yang disebut dengan still motion. Hal yang membedakan kedua kamera tersebut adalah media penyimpanan hasil rekamannya. Penyimpanan hasil rekaman kamera video berupa pita siluloid dalam bentuk kaset dengan berbagai jenis yang sekaligus menjadi nama jenis kamera video seperti Betacam, mini DVD, maupun HDcam. Hasil perekaman pada kamera video dapat dilihat secara langsung tanpa sistem proyeksi. Kedua, karakter kamera video. Ada 5 hal utama dalam karakteristik kamera video. Yang pertama, pengoperasian. Kedua, format hasil perekaman gambar. Ketiga, resolusi. Keempat, kecepatan frame. Dan yang kelima adalah sistem kontrol otomatis. Kita akan mengupas dari satu persatu. Yang pertama, pengoperasian. Kamera video digital pada umumnya sangat mudah untuk digunakan atau dioperasikan. Hal ini membuat siapapun dapat menggunakannya. Kedua, format hasil perekaman. File atau data hasil perekaman gambar umumnya dapat langsung ditayangkan, baik melalui kamera video itu maupun yang terkoneksi pada televisi dengan format standar, yaitu MOV, WMV,
dan impact. Ketiga, resolusi. Sering kita dengar yang namanya istilah resolusi. Apa sih resolusi itu? Resolusi adalah jumlah piksel atau elemen gambar yang tersusun secara digital. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam menyebut ukuran atau besarnya resolusi pada kamera video yaitu sebagai berikut. A. VGA atau yang disebut dengan Virtual Graphic Array. Resolusinya adalah 640 kali 480 piksel. B. HD atau High Density. Resolusinya adalah 1280 kali 720 piksel. Kemudian yang C, Full HD atau yang disebut dengan Full High Density. Resolusinya adalah 1920 kali 1080 piksel. Kemudian yang D, UHD atau yang disebut dengan Ultra High Definition atau yang disebut dengan istilah 4K, memiliki resolusi 3840 kali 2160 piksel. Keempat, kecepatan frame. Frame merupakan suatu hasil perekaman kamera video. Semakin tinggi kecepatan frame, semakin halus pergerakan gambar hasil rekaman. Kamera video dengan sistem digital pada umumnya memiliki kecepatan frame yang tinggi. Saat ini, beberapa pengguna kamera video menggunakan kecepatan hingga 60 fps atau yang disebut dengan frame per second agar gerakan gambar hasil rekaman terlihat lebih halus dan menarik. 5. Sistem kontrol otomatis. Selain kontrol secara manual, kita dapat menggunakan fasilitas kontrol otomatis, di mana pada kontrol otomatis, kamera video akan melakukan penyesuaian seperti pencahayaan atau yang disebut dengan exposure, keseimbangan warna atau disebut dengan white balance, kemudian fokus, dan fitur-fitur lain secara otomatis. Oke, bagian utama kamera video. Bagian utama pada kamera video akan menentukan kualitas warna, ketajaman, cahaya, dan seluruh unsur sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Berikut adalah bagian-bagian kamera video yang harus dipahami. Yang pertama adalah lensa. Lensa mempunyai fungsi pada kamera adalah untuk memilih dan menangkap area pandang tertentu dengan sistem optikal. Selanjutnya, diubah menjadi gambar elektrik digital oleh mesin yang ada pada tabung kamera video. Ada beberapa jenis lensa yang dapat digunakan pada kamera video. Perbedaan dari jenis-jenis lensa terletak pada panjang fokalnya. Panjang fokal adalah jarak antara titik fokus dari sebuah objek gambar yang diinginkan dan pusat optik lensa. Berikut beberapa jenis lensa yang sering digunakan pada kamera fotografi maupun kamera video. 1. Standard lens atau yang disebut dengan lensa normal. 2. Wide lens atau yang disebut dengan lensa sudut lebar. 3. Tele lens atau yang disebut dengan lensa tele. 4. Lensa makro. 5. Lensa vario atau zoom lens. B. f-stop atau yang disebut dengan diafragma atau istilah dalam fotografi dinamakan dengan iris. F-stop juga disebut dengan speed, adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara panjang fokal dan diameter lens. C. Tubuh kamera atau yang disebut dengan body. Pada tubuh kamera atau body terdapat mesin elektrik yang berfungsi mengubah gambar optik yang ditangkap oleh lensa menjadi sinyal elektrik dan mengubahnya menjadi gambar digital. D. Jendela bidik atau yang disebut dengan viewfinder. Jendela bidik yang terdapat pada kamera video pada saat ini berbentuk monitor kecil
yang dapat memperlihatkan beberapa indikator hasil pengaturan seperti ISO, speed, diafragma atau iris, white balance, dan baterai. E. Hand grip. Hand grip adalah pegangan pada kamera atau bagian pada kamera yang berfungsi mengoptimalkan gerakan saat merekam video. F. Tombol trigger. Tombol trigger digunakan untuk memulai, merekam, atau mengakhiri rekaman video. G. Rec view atau yang disebut dengan record view adalah tombol yang berfungsi melihat hasil rekaman video pada layar LCD. H. Zoom. Tombol zoom adalah tombol yang berfungsi mengatur komposisi gambar dengan mengatur jauh dekatnya gambar video yang akan direkam. I. Audio. Audio pada kamera adalah perangkat yang diperuntukkan pengambilan frekuensi suara yang bersamaan dengan pengambilan gambar video. J. LCD panel. LCD adalah layar yang berfungsi melihat hasil rekaman video. K. Iris. Iris adalah fitur pada kamera yang berfungsi mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera. I. Filter ND. ND di sini merupakan kepanjangan dari Neutral Density, berfungsi membantu iris mengurangi cahaya masuk ke dalam lensa kamera. M. Fokus. Fokus berfungsi mengatur ketajaman gambar suatu objek yang akan direkam dengan memutar diameter pada bagian lensa. N. White balance. White balance adalah fitur sensor kamera yang dapat mengatur nuansa warna dan visualisasi sehingga sesuai dengan keinginan. O. Gain. Gain adalah fitur kamera video yang berfungsi membantu pengambilan gambar pada suatu ruang dengan cahaya yang kurang. P. Zebra. Zebra adalah sebuah indikator garis yang menandai masuknya cahaya ke dalam kamera. Q. Shutter speed. Shutter speed adalah pengaturan kecepatan sensor lensa untuk mengendalikan rentang waktu sensor gambar yang dihasilkan dari cahaya.
Yang terakhir saya memberikan sebuah tugas, yaitu adalah salah satu bagian utama dari kamera video adalah lensa. Tolong beri penjelasan singkat saja 5 jenis lensa yang sering digunakan pada kamera fotografi atau maupun kamera video. 1. Standar lensa atau yang disebut dengan standar lens. Kemudian yang kedua, wide lens. Kemudian yang ketiga adalah tele lens. Kemudian yang keempat adalah lensa makro. Yang kelima adalah zoom lens. Tolong dikerjakan atau nanti disampaikan melalui grup Microsoft Teams, dan apabila yang kurang jelas silakan untuk berkomentar di WA grup. Sekian video pembelajaran dari saya, cukup sekian, semoga bermanfaat dan tetap semangat, jaga imunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.